kuliah kita. Ya, kuliah kita terkait dengan mata kuliah kewirausahaan sepertinya sesuai dengan pertemuan yang lalu ya. Bu Umi sudah menyampaikan kalau hari ini ada 2 kelompok yang presentasi. Betul ya Mbak Herlina ya, Mbak Lina? Iya, Bu. Betul. Oke, baik. Teman-teman, silakan untuk dikelola kelas ya dengan ditunjuk sebagai moderatornya siapa, kemudian secara bergantian 2 kelompok tersebut untuk presentasi, teman-teman semuanya yang lainnya sebagai uh, audien untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya serta pendapatnya. Ya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelas. Silakan. Oke, terima kasih Bu Umi. Teman-teman, adakah yang mau jadi moderator atau saya saja? Kalau yang mau jadi moderator bisa raise hand. Mbak Erlina aja, Mbak. Oh, oke. Selamat siang Bu Umi, selamat siang teman-teman. Mohon maaf izin untuk tidak on cam karena ada kendala di perangkat. Oke, sesuai jadwal, di hari ini akan ada 2 presentasi kelompok. Untuk kelompok pertama dengan tema langkah-langkah memulai wirausaha, dan kelompok 2 dengan tema motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Setelah kelompok 1 dan 2 selesai menyampaikan materi, akan dibuka sesi diskusi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ikut berpartisipasi baik pertanyaan maupun menyampaikan pendapat secara langsung atau bisa via kolom chat sesuai yang Bu Umi sudah sampaikan ya. Dan masing-masing kelompok bisa memberikan penilaian kelompok lain yang sedang presentasi seperti format yang telah diberikan. Oke, untuk pertama yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, 3, 4, 5 silahkan untuk memberikan penilaian dan bisa ikut berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan. Untuk waktu kami berikan kepada kelompok pertama. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Herlina. Sebentar saya share screen dulu. Selamat siang Bapak Ibu. Tes, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Herlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Yanuar Arisandi, dan beranggotakan Bapak Ahmad Syahrir, Bapak Agustinho, Ibu Anissa Pakpahan, Ibu Kesaldina Pereira, Ibu Elviana, Ibu Helen Lonia, Ibu Mei Melani, Pak Edi Mariansa, Ibu Rizky Putri, dan Ibu Yusbina Lambaran. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah langkah-langkah memulai wirausaha. Jadi, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Suatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Sebelum seseorang memulai dan menciptakan suatu usaha, haruslah memiliki konsep dasar tentang kewirausahaan, agar usaha yang akan dirintis berjalan dengan lancar dan dapat mengatasi problematika yang terjadi sekarang.
Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan hasil tidaknya usaha yang akan dirintis nanti. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima dan berkembang. Apa itu wirausaha? Jadi wirausaha itu berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira sendiri berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha sendiri berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Menurut Dan Steenhoff and John F. Borges 1993, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha. Dalam lampiran keputusan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil nomor 961 garing KEP KIP garing M garing 11 garing 1995 mencantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Gimana sih cara memulai wirausaha? Jadi untuk memulai wirausaha itu ada beberapa tahap. Di sini kita ada 3 tahap. Yang pertama adalah menentukan produk. Jadi untuk memulai sebuah produk, memulai sebuah usaha, maka kita harus menentukan produk apa sih yang akan menjadi usaha kita. Dalam menentukan produk, kita dapat melihat berdasarkan 3 hal, yaitu pertama adalah menentukan produk berdasarkan keahlian. Jadi kita bisa melihat apa yang bisa kita buat, apakah kita ahli, misalkan apakah kita ahli memasak atau ahli membuat kerajinan atau jasa. Jadi dari keahlian itu kita membuat produk sebagai peluang usaha kita. Yang kedua adalah menentukan berdasarkan tren. Artinya kita menentukan produk usaha dengan melihat apa yang sedang digemari oleh masyarakat sekarang ini. Misalnya di masyarakat sedang digemari makanan yang pedas, maka kita bisa mengolah berbagai makanan yang bercita rasa pedas sebagai suatu produk usaha kita. Yang ketiga, menentukan produk berdasarkan peluang. Dengan cara ini kita bisa melihat peluang apa yang ada yang dapat kita manfaatkan untuk dijadikan produk. Setelah itu kita menentukan peluang usaha, kita manfaatkan peluang tersebut, kita jadikan peluang tersebut itu sebagai usaha kita. Untuk selanjutnya adalah menentukan target pasar. Untuk cara yang kedua ini, untuk memulai usaha, kita harus menentukan sasaran pasar yang kita tuju. Jadi menentukan kepada siapa produk kita akan dijual, apakah akan dijual kepada kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Maka produk yang akan kita pasarkan harus sesuai dengan daya beli dan kebutuhan target pasar kita. Kita juga menentukan target pasar berdasarkan umur, profesi, aktivitas, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah menguji kelayakan produk. Di dalam menguji kelayakan usaha yang akan kita bangun nanti, yang akan kita dirikan, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah biaya investasi, biaya modal kerja, dan prediksi kas masuk. Selanjutnya, struktur manajemen. Ada 2 jenis struktur manajemen di sini, yaitu manajemen sederhana, yaitu hanya ada kita sebagai bos dan karyawan sebagai anak buah yang membuat produk. Tidak ada manajemen pemasaran, tidak ada manajemen operasi, dan manajemen lainnya selain kita sendiri. Yang kedua adalah manajemen yang cukup rumit. Selain kita sebagai bos dan karyawan, sebagai anak buah yang mampu membuat produk, kita juga harus membuat manajemen-manajemen lainnya. Yang selanjutnya adalah modal usaha. Dalam memulai usaha, modal bukan hanya sebatas uang, tetapi juga tenaga dan waktu. Kalau ada modal tenaga dan waktu ini akan memudahkan kita untuk memiliki keinginan yang kuat untuk memulai sebuah usaha. Sedangkan modal uang tidak kita dapatkan dengan cara yang sederhana itu. Modal uang dapat diperoleh melalui beberapa cara, di antaranya adalah diperoleh dari tabungan sendiri, mungkin saham, obligasi, dan lainnya, bentuk pinjaman juga ke bank. Yang selanjutnya adalah bentuk usaha. Kita dapat menentukan bentuk usaha dengan apa yang kita inginkan. Apakah berbentuk usaha perorangan, PT, CV, ataupun bentuk usaha lainnya yang mungkin dapat kita lakukan. Selanjutnya adalah peran kewirausahaan dengan profesi perawat.
Yang pertama adalah perawat sebagai pengusaha. Perawat sebagai pengusaha adalah perawat yang memiliki kontrol atas tanggung jawab untuk meningkatkan proporsi langsung proses perawatan dalam peran mereka. Perawat pengusaha memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengatur keuangan, mengoperasikan bisnis mereka sendiri dan bekerja di luar organisasi. Seorang pengusaha praktik maju perawat adalah seorang individu yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien dan menemukan cara untuk keperawatan untuk menanggapi kebutuhan itu dalam sebuah cara yang efektif, merumuskan dan melaksanakan rencana untuk memenuhi keperluan pasien. Nah, selanjutnya adalah peran kewirausahaan. Jadi untuk beberapa peringkusan di sini adalah perawat yang memiliki kontrol atas tanggung jawab untuk peningkatan proporsi langsung secara proses keperawatan, untuk merencanakan, mengatur keuangan, mengoperasikan bisnis mereka sendiri, dan mereka bekerja di luar organisasi. 3, dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien dan menemukan cara untuk keperawatan. Untuk menanggapi kebutuhan itu dalam sebuah cara yang efektif, merumuskan dan melaksanakan rencana untuk memenuhinya yang perlu. Keempat, memiliki kesempatan baru dalam dunia bisnis dan perlu merakit sumber daya yang diperlukan untuk berhasil memanfaatkan kesempatan itu, misalkan uang, orang, atau organisasi. Nah, selanjutnya, perawat profesional berpikir global, membuat keputusan dengan konsensus, tahu bisnis, berpikir besar, dan melakukan bisnis dengan menggunakan rencana bisnis. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Reddy Mariansyah. Silakan Pak Reddy Mariansyah. Oke, kita lanjutkan. Sudah terdengar suara saya, Pak Jamal? Dengar, Pak. Oke. Oke, yang ketiga untuk faktor yang mempengaruhi kewirausahaan perawat. Pengusaha perawat atau perawat entrepreneur ya harus memiliki karakteristik pribadi tertentu, keterampilan interpersonal yang sangat baik, dan ketajaman bisnis. Karakteristik pribadi pengusaha perawat meliputi kemandirian, fleksibilitas, ketegasan, akuntabilitas, kreativitas, dan visi. Perawat pengusaha juga harus memiliki dorongan untuk berprestasi, kemampuan untuk menerima dan berkembang pada perubahan, kemampuan untuk menangani stres, selera untuk kerja keras, disiplin, penilaian yang baik, kemandirian, dan percaya diri. Next. Keterkaitan kewirausahaan dengan profesi keperawatan, terdapat 5 model kemitraan yang cenderung dapat dipahami sebagai sebuah ideologi kemitraan. Sebab model tersebut merupakan asas dan nafas kita dalam membangun kemitraan dengan anggota masyarakat lainnya. Model kemitraan tersebut antara lain, yang pertama kepemimpinan, yang kedua pluralisme baru, yang ketiga radikalisme berorientasi pada negara, yang keempat kewirausahaan, yang kelima membangun gerakan atau movement building. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu hambatan memulai kewirausahaan. Nah, biasanya banyak ketika memulai usaha terjadi hambatan-hambatan yang bisa terjadi. Nah, di antaranya adalah yang pertama mencari pasar khusus yang belum tergarap. Identifikasikan sebuah pangsa pasar khusus yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi oleh kompetitor. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru, berani memulai. Carilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen yang tumbuh dari perubahan tren di segi kultural, ekonomi, teknologi yang menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Bertindaklah dengan cepat, jangan menunda terlalu lama. Ketiga, berhenti membuat alasan-alasan. Waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis takkan pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Jangan biarkan para bakal calon kompetitor mencuri start dari bisnis yang sebenarnya bisa Anda mulai terlebih dahulu. Keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Abaikan orang-orang yang berkata itu tak akan berhasil atau tak akan bisa berhasil kalau kamu melakukannya dengan cara itu. Sesekali menjauh dari anggapan yang menurunkan semangat dan aturan baku bisa membantu Anda untuk meraih kesuksesan. Next. Kelima, eksplorasikan kelemahan kompetitor. Ambil pandangan kritis terhadap
kompetisi Anda dari perspektif konsumen. Dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan komplain dari konsumen prospektif saat melakukan telepon sales. Hal ini membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kompetitor. Kemudian isi kekosongan, pusatkan pandangan Anda di area yang lupa ditutupi oleh kompetitor Anda. Pelajari bagaimana mengantisipasi area baru yang bisa Anda isi dengan servis atau bisa memposisikan bisnis Anda lebih cepat dari kompetitor Anda. Ketujuh, tenar dengan dana minim. Pikirkan cara bagaimana agar lebih dikenal dengan dana seminim mungkin. Jangan terlalu menutup diri, jadilah kreatif, beranikan diri untuk makin dikenal banyak orang, tukar ide dengan orang-orang terdekat Anda. Kedelapan, percayakan kemampuan diri. Bangun dan belajar untuk menggunakan kekuatan intuisi Anda, dengarkan hati Anda. Akan ada saat-saat Anda harus memilih bermain aman atau justru bermain nekat untuk menghadapi tantangan bisnis. Next. Kesembilan, jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. Jangan biarkan batasan yang diciptakan oleh orang lain atau keadaan yang menjepit membuat Anda lemah. Banyak wirausahaan yang menutup usaha mereka karena tidak percaya pada diri sendiri. Sebagai wirausahawan, Anda akan menghadapi masa-masa penuh stres yang akan menguji kepercayaan Anda. 10, jangan berhenti berinovasi. Secara kontinu, carilah cara-cara baru untuk memperkenalkan produk-produk baru dan servis untuk konsumen langganan Anda dan pasar baru yang Anda temui. Berpuas diri adalah hal yang bisa membahayakan perusahaan Anda. Sesuaikan bisnis Anda dengan tren pasar. Oke, ya itulah presentasi dari kelompok 1. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penyampaian materinya kepada kelompok 1. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan kembali untuk presentasi kelompok 2. Silahkan untuk waktu kami persilahkan kepada kelompok 2. Silakan Pak Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan dengan motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Puji Santoso, Budi Pajarwati, Tanti Anggi, Bella Basmaela, Erwina Tanjung, Ima Dewi Meliana, Roshayani, Rusniwati, Mas Diana Damame, Yunistia Munte, Beni Fitri, Widya Kusuma Wadani. Latar belakang organisasi adalah wadah atau tempat sekumpulan orang-orang melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai satu tujuan. Organisasi yang senantiasa harus mampu mengikuti perkembangan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan daya saing serta produktivitas yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, dalam setiap diri manusia mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seorang pegawai itu bekerja, sehingga perlu adanya dorongan untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja melalui berbagai pendekatan yang mengarah kepada pertumbuhan motivasi guna meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan secara umum penulisan makalah ini untuk memperluas wawasan keilmuan bagi penulis dan pembacanya tentang motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai untuk melaksanakan usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi maupun tujuan individual. Menurut Niti Semito, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, motivasi adalah usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat atau kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan. Teori-teori motivasi
Teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow yang pertama adalah fisiologis atau psikologikal, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan, tidur, dan sebagainya. Kemudian keamanan atau security merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman dan perampokan atau pemecatan dari pekerjaan. Kemudian sosial atau evaluation merupakan kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam satu kelompok. Rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Kemudian penghargaan atau recognition merupakan kebutuhan akan status dan kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Kemudian ada aktualisasi diri atau self actualization merupakan kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri. Kemudian yang kedua ada teori prestasi atau achievement teori dari MC Selen. Yang pertama ada kebutuhan akan kekuasaan atau need for power, kemudian ada kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation, kemudian ada kebutuhan akan keberhasilan atau need for achievement. Kemudian ada teori motivasi model Porter dan Lawyer. Model Porter dan Lawyer menyatakan bahwa upaya atau kekuatan dari motivasi dan energi yang dicurahkan tergantung pada nilai imbalan serta probabilitas untuk memperoleh imbalan itu. Persepsi upaya dan probabilitas imbalan itu sebaliknya dipengaruhi juga oleh hasil penampilan sesungguhnya atau actual performance. Kemudian yang keempat, ada teori ekspektansi atau harapan dari Fromm. Yang pertama, perbedaan antara imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, spesifikasi dari suatu keadaan di mana ekspektasi dan nilai mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Yang ketiga, kemampuan yang memadai untuk keterlaksanaannya tugas. Kemudian yang keempat, ada persepsi yang tepat tentang peranan seseorang dalam organisasi. Nggak ada suara. Pentingnya motivasi, motivasi dalam belajar itu sangat diperlukan, juga motivasi untuk kepribadian, motivasi kesusilaan, dan motivasi ke masyarakat. Ada juga motivasi secara religius, motivasi kegunaan. Adapun bentuk-bentuk motivasinya, satu, kompensasi dalam bentuk uang, dua, pengarahan dan pengendalian, ketiga, penetapan pola kerja yang efektif, dan lima, bentuk motivasi berupa kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan motivasi, faktor internal, A. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri, B. Harga diri, C. Harapan pribadi, D. Kebutuhan, E. Keinginan, F. Kepuasan kerja, G. Prestasi kerja yang dihasilkan. Faktor eksternalnya, A. Jenis dan sifat pekerjaan, B. Kelompok kerja di mana seseorang bergabung, C. Organisasi tempat kerja, D. Situasi lingkungan pada umumnya, E. Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Mbak Ima. Unsur-unsur penggerak motivasi, kinerja atau achievement, seorang yang memiliki keinginan
berkinerja sebagai suatu kebutuhan atau need dapat mendorongnya mencapai sasaran. Kemudian melalui suatu achievement, motivation training atau AMT, maka entrepreneurship, sikap hidup untuk berani mengambil risiko untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua, penghargaan atau recognition. Penghargaan ini suatu kinerja yang telah dicapai seseorang yang akan merangsang yang kuat. Kemudian pengakuan atas suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi dan pada penghargaan dalam bentuk materi dan hadiah. Yang ketiga, tantangan atau challenge. Adanya tantangan yang dihadapi merupakan perangsang bagi manusia untuk mengatasinya. Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi perangsang, bahkan cenderung menjadi kegiatan rutin. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Adanya rasa ikut memiliki atau akan menimbulkan motivasi untuk turut rasa bertanggung jawab. Kemudian yang kelima ada pengembangan atau development. Pengembangan kemampuan seseorang baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju dapat merupakan perangsang kuat bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Kemudian yang keenam ada keterlibatan atau involvement. Involvement ini rasa ikut terlibat atau involved dalam suatu proses pengambilan keputusan atau bentuknya. Dapat pula kotak saran dari tenaga kerja yang dijadikan masukan untuk manajemen perusahaan, merupakan perangsang yang cukup untuk tenaga kerja. Kemudian yang ketujuh ada kesempatan atau opportunity. Kesempatan ini untuk maju dalam bentuk jenjang karir yang terbuka. Dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen, puncak merupakan perangsang yang cukup kuat bagi tenaga kerja. Bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk meraih kemajuan atau perbaikan nasib tidak akan merupakan perangsang untuk berkinerja atau bekerja produktif. Pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik berupa barang-barang atau jasa dengan masuknya yang sebenarnya dari kegiatan produktivitas. Menurut Rifanto 1990 dalam bukunya Produktivitas dan Teknologi, produktivitas berhubungan dengan banyaknya masukan dan banyaknya pengeluaran. Produktivitas meningkat bila keluaran tertentu dicapai dengan masukan yang lebih sedikit atau masukan tertentu mengakibatkan keluaran yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas satu yaitu manusia, A. Kuantitas, B. Tingkat keahlian, C. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan, D. Kemampuan sikap, E. Minat, F. Struktur pekerjaan, keahlian, dan umur. 2. Modal. Terdiri atas modal tetap, dan B. Teknologi. Yang ke C, bahan baku. Yang ketiga adalah metode proses. Terdiri atas A, tata ruang tugas, B, penanganan bahan baku, penolong dan mesin, C, perencanaan dan pengawasan produksi, D, pemeliharaan melalui pencegahan, E, teknologi yang memakai cara alternatif. Selanjutnya, Mas Diana. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas berikutnya yaitu produksi. Produksi terdiri dari A. Kuantitas, B. Kualitas atau mutu, C. Ruangan produksi, D. Struktur campuran, E. Spesialisasi produksi. Faktor yang berikutnya yaitu lingkungan organisasi yang terdiri dari A. Organisasi dan perencanaan, B. Sistem manajemen, C. Kondisi fisik atau fisik, D. Iklim kerja atau sosial, E. Sistem insentif, F. Kebijaksanaan personalia, G. Gaya kepemimpinan, H. Ukuran perusahaan atau ekonomi skala.
Yang berikutnya lingkungan negara yang terdiri dari A. Kondisi ekonomi dan perdagangan, B. Struktur sosial dan politik, C. Struktur industri, D. Tujuan pengembangan jangka panjang, E. Pengakuan atau pengesahan, F. Kebijakan ekonomi pemerintah atau perpajakan dan lain-lain, G. Kebijakan tenaga kerja, H. Kebijakan penelitian dan pengembangan. Hubungan motivasi dan produktivitas kerja. Hubungan motivasi dan produktivitas pada tingkat perusahaan tampaknya amat tergantung kepada motivasi unsur manajemen dalam segala tingkat hierarki perusahaan yang berperan di dalamnya. Oleh karena itu, yang perlu mendapatkan sorotan adalah bentuk kepemimpinan yang dianut perusahaan yang bersangkutan, apakah kepemimpinannya bersifat tunggal atau bersifat kelompok. Motivasi manajer suatu perusahaan akan disesuaikan dengan kriteria penilaian atas keberhasilan dalam melakukan fungsi kepemimpinannya. Upaya terhadap peningkatan produktivitas kerja, menurut Wahyudi tahun 2026, usaha untuk meningkatkan produktivitas organisasi adalah yang pertama, moral kerja yang lebih baik, yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, yang ketiga, berkurangnya waktu berluang, yang keempat, waktu kerja yang lebih sesuai dengan jam tubuh karyawan. Disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas melalui pendekatan sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan penyempurnaan manajemen personalia yang mencakup pengadaan pegawai, penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan motivasi terapan atau kegiatan yang dapat mendorong pegawai untuk bekerja dengan giat dan lebih bersemangat. Kesimpulan, motivasi biasanya telah diberikan kepada karyawan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain sebagai pendorong gairah kerja juga untuk meningkatkan produktif kerja karyawan. Motivasi dan produktivitas pada setiap perusahaan tampaknya amat tergantung pada motivasi unsur manajemen dalam segala tingkat hierarki perusahaan yang berperan di dalamnya. Oleh karena itu, yang perlu mendapatkan sorotan adalah bentuk kepemimpinan yang dianut perusahaan yang bersangkutan. Produktivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan dengan cara, yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua, pembagian job kerja masing-masing staf menurut keterampilan pegawai tersebut. Yang ketiga, menempatkan pegawai pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik dan memberikan hukuman kepada pegawai yang tidak berkinerja yang baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 2, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 untuk paparan materinya. Wah, dua-duanya materi yang menarik ya. Cocok bagi kita atau teman-teman semua yang sedang ingin memulai atau merintis usaha. Nah, sekarang teman-teman bisa berpartisipasi, mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa secara langsung atau via kolom chat. Oh, kita lihat di kolom chat. Waduh, sudah ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Syahrir ditunjukkan kepada kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi staf yang kurang motivasi dalam bekerja? Ada juga dari pertanyaan Mbak Anggi ditunjukkan mungkin kelompok 1 ya ini. Untuk pertanyaannya, apa saja kendala yang mungkin muncul ketika kita memulai usaha, mulai untuk berwirausaha dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, silahkan kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menanggapi terlebih dahulu atas pertanyaannya. Saya Mbak ingin menanggapi dari kelompok 2. Ya, monggo Pak Ingin Puji. menanggapi dari Pak Ahmad Syahrir, yaitu bagaimana cara mengatasi staf yang kurang motivasi dalam bekerja.
Untuk mengatasi staf yang kurang motivasi dalam bekerja, beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi mereka. 2. Memberikan peluang untuk membangun diri dan karir. 3. Membuat lingkungan kerja yang positif dan mendukung. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan teratur. 5. Menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan. 6. Membuat tujuan dan target yang jelas dan dapat dicapai. 7. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ke-8, berikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi mereka. Ini dapat berupa bonus, hadiah, atau pengakuan verbal. Ini dapat membantu membangun rasa pencapaian dan kepuasan. Yang ke-9, memberikan peluang untuk pengembangan diri dan karir. Ini dapat berupa peluang untuk pelatihan, pendidikan, atau promosi. Ini dapat membantu membangun rasa pencapaian dan kepuasan. Ke-10, membuat lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Ini dapat berupa budaya organisasi yang positif, lingkungan kerja yang nyaman, dan manajemen yang efektif. Yang ke-11, memberikan umpan balik yang konstruktif dan teratur. Ini dapat membantu staf memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang perlu mereka perbaiki. Yang selanjutnya, menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan. Ini dapat membantu staf meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, membuat tujuan dan target yang jelas dan dapat dicapai. Ini dapat membantu staf memahami apa yang diharapkan diri mereka bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini dapat membantu staf merasa lebih terlibat dan berkontribusi terhadap organisasi. Terima kasih, Bu Moderator. Untuk saja kami serahkan pada kelompok 2. Mungkin ada yang menjawab lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Puji. Mungkin ada kelompok kelompok 1 yang ingin menjawab lagi. Kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 2. Saya coba menambahkan ya, untuk staf tadi itu, untuk motivasinya itu bisa juga kita pakai motivasi langsung, yaitu pergerakan kemauan pekerja secara langsung dengan sengaja diarahkan kepada internal motivasi pekerja dengan memberikan perangsang insentif. Secara garis besar keseluruhan insentif dapat digolongkan dalam bentuk bonus, komisi, dan profil sharing, kompensasi yang ditangguhkan. Terus bisa juga secara motivasi tidak langsung bisa dilakukan dengan pembagian kegiatan dalam manajemen secara mengarahkannya secara pemuasan kebutuhan individu dalam organisasi dan kegiatan terutama berwujud usaha yang mengarahkan kepada sinkronasi aspirasi individu dengan tujuan organisasi dengan pemberian pengertian yang mendalam kepada para pekerja tentang tujuan organisasi, pemberian pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi akan memberikan manfaat kepada para pekerja, pemberian pengertian bahwa tujuan organisasi tidak bertentangan dengan aspirasi masing-masing individu, pemberian kesempatan kepada para pekerja untuk ikut serta berpartisipasi dalam menetapkan cara-cara pencapaian tujuan organisasi, pengusahaan agar cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang tidak merugikan para pekerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Rusniwati. Mungkin ada lagi kelompok 2 yang ingin menyampaikan pendapatnya. Untuk Pak Sahrir, bagaimana? Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, terima kasih. Sudah cukup panjang lebar. Oke, terima kasih Pak Sahrir untuk pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Anggi? Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Mbak Anggi. Oke, silahkan Mas Janu. Pertanyaan dari Mbak Anggi, sebetulnya siapa saja kendala-kendala yang mungkin muncul ketika kita mulai untuk berwirausaha dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada beberapa kendala yang mungkin terjadi atau muncul saat memulai usaha. Yang pertama, kendala finansial. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para calon wirausaha adalah kurangnya modal awal. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mencari sumber pendanaan alternatif
seperti pinjaman dari bank, investasi dari mitra atau investor, atau crowdfunding. Selain itu juga kita bisa mulai usaha dengan skala kecil, terus kita mengembangkannya pelan-pelan gitu, bertahap secara bertahap untuk menjadi besar. Yang kedua adalah ketidakpastian. Untuk memulai usaha memang seringkali melibatkan risiko dan ketidakpastian. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukan riset pasar yang menyeluruh untuk memahami target pasar dan persaingan usaha kita. Jadi kita bisa buat rencana bisnis yang terperinci dan fleksibel sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, yang ketiga, ada kurangnya pengalaman. Jadi kurangnya pengalaman ini dalam menjalankan bisnis bisa menjadi hambatan ya. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperdalam pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, kursus-kursus atau konsultasi dengan para ahli. Selain itu, kita juga jangan ragu untuk meminta masukan dan saran dari orang-orang yang telah berpengalaman dalam dunia bisnis. Selanjutnya, ada masalah regulasi dan perizinan. Untuk proses perizinan dan regulasi bisnis bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Untuk mengatasi hal ini, pastikan kita memahami semua persyaratan perizinan yang diperlukan untuk melakukan proses perizinan dengan benar sejak awal. Jadi, kita juga bisa mencari bantuan dari konsultan hukum atau lembaga yang memfasilitasi proses perizinan. Terus selanjutnya ada tantangan dalam pemasaran dan promosi. Untuk memasarkan produk atau jasa baru bisa menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Jadi untuk bisa mengatasi hal ini kita bisa mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. Jadi kita harus sekreatif mungkin dan seefektif mungkin melakukan promosi. Seperti memanfaatkan media sosial belakangan ini kan banyak sosmed yang dijadikan sebagai ajang promosi untuk usaha baru. Jadi kita bisa lihat di TikTok, Facebook, atau Instagram, di situ banyak sekali para mungkin pelaku-pelaku usaha kecil yang memulai usaha mereka, pemasarannya lewat situ. Atau kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk promosi bersama. Jadi dengan mengidentifikasi kendala-kendala secara proaktif, di atas secara proaktif, kita bisa meningkatkan peluang kesuksesan kita dalam memulai dan menjalankan bisnis kita. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Anggi. Mungkin dari teman kelompok lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih Mas Jano untuk tanggapannya. Mungkin cukup jelas ya. Bagaimana Mbak Anggi? Apakah ada yang ingin disanggah atau disampaikan? Sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih untuk pertanyaannya. Waduh, sangat antusias ya teman-teman. Udah ada 3 pertanyaan dari kolom chat. Atau mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin menunjukkan suaranya bisa langsung bertanya. Oh, oke, mungkin langsung saya bacakan dari kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Mbak Widya. Ini ditunjukkan untuk kelompok 1 juga ya. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui apabila ada peluang di depan kita? Karena terkadang ada yang suka tidak sadar bahwa itu peluang yang bisa digunakan untuk wirausaha. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan peluang itu dengan baik? Saya boleh mencoba menanggapi? Oh, monggo Pak Sahrir, silahkan. Ya, cara melihat peluang untuk ada peluang usaha, ya mungkin kita bisa dari banyak berkenalan dengan orang, ya makanya pentingnya untuk berteman menambah rezeki ya salah satunya ini. Jadi saling sharing pengetahuan, pengalaman, kemudian kita bisa coba untuk berterapkan. Ya mungkin teman kita di daerah A, mungkin kita cocok di daerah kita sendiri. Ya, kemudian juga mungkin kita mengamati masalah di sekitar lingkungan kita, apa yang kira-kira dibutuhkan di lingkungan tersebut. Tuh, kemudian mungkin dari hobi kita juga, ya kita hobinya kita apa? Misalkan kita hobinya di hal panahan misalkan, nah mungkin kita akan berbisnis di tentang aksesoris untuk alat panah. Ya,
Atau mungkin kita bisa konsultasi dari orang yang ahli pebisnis. Nah, kemudian kira-kira apa yang cocok bagi kita untuk diterapkan di tempat kita. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Ada tambahan dari teman. Terima kasih Pak Sahrir. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditambahkan. Nambahin jawabannya Pak Ahmad. Jadi Silahkan. untuk mengetahui apakah ada peluang di depan kita, kita harus penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar ya, tren pasar serta kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada beberapa cara untuk kita mengetahui apakah ada peluang-peluang yang akan ada di kita ya, tidak lewat gitu ya. Misalkan salah satu caranya adalah riset pasar. Jadi kita bisa melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen serta tren pasar yang sedang berkembang saat ini. Jadi kita juga bisa perhatikan apakah ada segmen pasar yang belum terlayani atau ada masalah yang belum terselesaikan. Terus kita juga bisa perhatikan perubahan. Jadi perubahan dalam kebutuhan, terutama teknologi atau regulasi, bisa menjadi peluang untuk memulai bisnis baru atau mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Jadi selalu kita perhatikan perkembangan di sekitar kita dan lihat bagaimana kita bisa mengantisipasinya atau merespon perubahan tersebut. Terus jaringan dan hubungan seperti yang Pak Ahmad sampaikan tadi, jaringan dan hubungan itu cukup penting ya untuk memulai membuka peluang bisnis. Jadi berdiskusi dengan orang-orang dalam industri kita yang berhubungan dengan usaha kita, bergabung dengan komunitas bisnis, terus menghadiri acara-acara atau seminar terkait bisnis atau industri yang berhubungan dengan usaha kita, itu kita bisa mendapatkan wawasan dan kesempatan baru. Setelah itu kita harus meningkatkan kreativitas dan inovasi kita. Jadi berpikir secara kreatif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Jadi peluang bisnis seringkali muncul dari ide-ide inovatif yang pendekatannya yang berbeda dalam memecahkan masalah yang ada. Jadi setelah mengidentifikasi peluang di atas, langkah selanjutnya adalah memanfaatkannya dengan baik. Jadi berikut ada beberapa tips ya untuk memanfaatkan peluang yang dengan efektif. Pertama, kita rencanakan bisnis dengan matang. Jadi kita buat rencana bisnis yang terperinci dan berbasis data untuk mengembangkan ide bisnis kita. Terus rencana bisnis ini juga harus mencakup analisis pasar, terus strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana operasional. Setelah itu kita harus berani mengambil risiko juga. Jadi memanfaatkan peluang bisnis seringkali melibatkan risiko, tetapi penting untuk memiliki keberanian untuk mengambil risiko tersebut. Jadi lakukan evaluasi risiko yang cermat dan tepat, dan siapkan rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan terburuknya dari tantangan tersebut. Terus ada komitmen dan konsistensi bisnis dari kita. Jadi berbisnis itu membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan usaha. Tetap pada fokus tujuan kita, terus tetap beradaptasi dengan perubahan, terus jangan ragu untuk mencoba strategi baru jika diperlukan. Setelah itu selanjutnya kita bisa menerima umpan balik, jadi terbuka terhadap saran umpan balik dari pelanggan kita, mitra kita, atau rekan bisnis lainnya. Jadi kita jangan anti kritik, anti saran untuk mengembangkan usaha kita. Jadi gunakan umpan balik ini atau kritikan dari pelanggan dari luar untuk memperbaiki produk atau layanan kita dalam meningkatkan pengalaman usaha kita, serta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kita. Jadi dengan mengidentifikasi peluang secara tepat dan memanfaatkannya dengan baik, kita dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam berwirausaha. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sahrir dan Mas Jano atas penjelasannya. Nah, mungkin Mbak Widya bisa langsung menerapkan ya, bisa memulai usaha di bidang kita kesehatan atau di bidang lain juga. Bagaimana Mbak Widya untuk penjelasannya? Ya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Mbak Widya untuk pertanyaannya. Masih ada pertanyaan dari kolom chat, ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dari Bu Sumihar. Ini kepada kelompok 1, bagaimana cara menghadapi hambatan saat memulai wirausaha? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sumihar. Oke, silahkan Mbak. Pertanyaan dari Ibu Sumihar itu cara mengatasi hambatan
Mungkin caranya yang pertama yaitu menganalisis dan perencanaan yang matang. Karena penting untuk melakukan analisis yang matang untuk menganalisis pasar, mengidentifikasi target audiens, memahami pesaing, kemudian merumuskan rencana bisnis yang komprehensif. Kemudian yang kedua itu untuk modal dan keuangan yang cukup. Karena modal adalah bahan bakar yang mendorong roda bisnis yang nanti akan bergerak maju. Kemudian yang ketiga mengelola risiko dengan bijak. Karena dalam mengambil risiko itu penting untuk melakukan riset yang cermat dan memiliki rencana cadangan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu mental yang siap menghadapi tantangan. Karena memulai bisnis baru memerlukan mental yang tangguh karena untuk menghadapi rintangan dan hambatan dalam perjalanan bisnis. Melatih mental yang kuat akan membantu untuk bertahan dalam situasi yang sulit dan menjaga semangat dalam mengembangkan bisnis. Kemudian mempelajari dan berkembang terus, jangan takut belajar dari pengalaman, kemudian mencari saran dari para ahli. Mungkin itu jawabannya. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Mai untuk jawabannya. Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Atau dari Bu Sumihar sudah cukup? Bagus ya tadi mencari saran dari para ahli. Nah, banyak sekali mentor-mentor sekarang. Jika teman-teman ingin berusaha, bisa cari mentor. Banyak sekali juga pelatihan-pelatihan di luar ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan atau Bu Sumihar bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup sih menurut saya. Oke. Oke, terima Makasih. kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Sumihar. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Beni. Ada 2 pertanyaan ini untuk kelompok 1. Bagaimana cara membangkitkan semangat kewirausahaan atau jiwa setelah mengalami kegagalan? Yang kedua, bagaimana prioritas Anda berubah sejak pertama kali Anda memulai wirausaha tersebut? Mungkin kelompok 1 atau teman-teman yang lain ingin menjawab. Oke, saya coba menjawab pertanyaan Ibu Beni, Mbak Herlina. Ya, silahkan Pak Redi. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara membangkitkan semangat kewirausahaan atau jiwa setelah mengalami kegagalan. Nah, ya, betul sekali ketika kita berwirausaha pastinya ada kesuksesan, ada juga kegagalan ya. Nah, ketika terjadi kegagalan, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Di antaranya adalah jadikan kegagalan itu sebagai introspeksi atau mungkin pembelajaran untuk usaha ke depannya. Jadi mungkin dilihat lagi apa yang membuat kegagalan bisa terjadi, kemudian pelajaran apa yang bisa didapat dari kegagalan tersebut, kemudian tahu faktor-faktor apa saja mungkin yang bisa menyebabkan kegagalan terhadap usaha tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin bisa mencari dukungan dari yang seperti tadi disebutkan ya, dari mentor-mentor mungkin atau yang sudah senior-senior yang telah melakukan usaha, khususnya mungkin usaha yang sama di bidang tersebut untuk meminta saran ataupun pendapat terkait usaha yang kita jalankan. Kemudian bisa juga dengan kembali fokus terhadap visi kita ketika kita mulai usaha. Mungkin awalnya usaha pengen kehidupan yang lebih baik atau pengen adalah pastinya ketika kita berwirausaha ada sesuatu yang diinginkan. Nah, harusnya tetap fokus dengan tujuan tersebut sehingga bisa kembali semangat gitu untuk memulai lagi. Kemudian kalau kita di agama Islam mungkin ya setiap cobaan mungkin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita berserah diri mungkin dan berusaha kembali, berdoa kembali, berjuang lagi untuk memulai usaha kembali. Mungkin itu saja sih kalau dari
kelompok 1. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silahkan. Oh iya Pak Redi, untuk masalah kegagalan kan biasanya di setiap usaha itu ada. Nah, seandainya kita dalam usaha itu kegagalannya drop 100% nih, keluarga nggak mendukung, modal tidak ada, pasti jiwa tergoncang kan. Sedangkan untuk kita ke konsultasi aja nggak ada yang menolong atau mendukung. Hal apa itu yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita perbuat, sedangkan secara lingkungan atau masyarakat, sekali kita down tidak ada orang yang mau menolong kita, kecuali dia benar-benar tulus dengan kita. Terima kasih Pak Redi. Oke, sama-sama Bu Beni. Saya kayaknya mendalam sekali ya, Bu. Oke, jadi sebetulnya, Kenyataan gitu Pak. oh iya, kenyataan. Oke, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kegagalannya. Oke, Amin sebetulnya, Pak. ya, sebetulnya sih memang bisa terjadi mungkin jadinya nggak ada orang yang mau bantuin lagi atau nggak ada. Tapi sebetulnya kalau usaha dibarengi dengan amanah, artinya kita bisa dipercaya sama orang sih, menurut saya ketika kita mengalami kegagalan dan kita masih dipercaya orangnya, menurut saya orang pun pasti percaya. Kalaupun terjadi suatu kegagalan, karena dalam wirausaha pastilah ada menemukan hal seperti itu. Tapi kalau kita orangnya mungkin bisa dipercaya, orangnya mungkin apa ya, amanah gitu ya. Orang kalau usaha menurut saya ini sih lebih ke bagaimana kita mengembangkan bukan apa ya, brand, anggaplah brand kita itu diri kita sendiri. Nah, di mata orang itu seperti apa kalau kita orangnya bisa dipercaya, orangnya eh, baik dan sebagainya. Mungkin orang juga pasti percaya, nggak akan, maksudnya nggak 100% sih orang yang, saya nggak percaya, kecuali mungkin orang itu memang telah berkhianat terhadap usahanya itu. Jadi orang pun tidak percaya sama sekali. Tapi ketika tidak terjadi hal yang seperti itu, yang tadi orang nyampe nggak bisa percaya lagi, bagusnya sih dengan cara memulai lagi dari awal. Mulai lagi dari awal, ya dari nol, meskipun usahanya kecil, tapi setidaknya bisa berjalan. Dan ketika bisa berjalan, mudah-mudahan nanti usahanya masih jadi besar lagi. Itu sih mungkin Ibu Beni. Iya Pak. Ya Pak Redi, terima kasih. Jujur saja kalau dalam wirausaha itu saya sendiri mengakui Pak, begitu sulit juga untuk memulai wirausaha itu sendiri. Karena untuk membangun sama untuk mempertahankan itu lebih sulit untuk mempertahankan. Terima kasih Pak Redi atas jawabannya. Sama-sama Bu Beni. Oke, amanah dan jujur ya, penting untuk dasar untuk berwirausaha. Untuk Mbak Beni tetap semangat ya untuk memajukan usahanya. Terima kasih untuk Mbak Beni dan Pak Redi. Oke, masih ada pertanyaan lagi di kolom chat. Dari Pak Domingus. Izin bertanya untuk kelompok 2. Apa gaya kepemimpinan yang baik untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha? Silakan. Saya coba menjawab sedikit ya Mbak ya. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman kelompok 2 ya. Ya, monggo Bu. Jadi di sini pertanyaannya, apa gaya kepemimpinan yang baik untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha? Jadi gaya kepemimpinan yang baik itu bervariasi tergantung pada situasi dan karakteristik dari tim. Namun ada beberapa gaya kepemimpinan umum yang efektif dalam meningkatkan produktivitas. Contohnya yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu gaya ini melibatkan motivasi dalam menginspirasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kepemimpinan ini menjadi contoh yang baik karena memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada tim dengan cara yang memotivasi. Ada juga kepemimpinan secara situasional. Pendekatan ini menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi dan kebutuhan dari tim, menggunakan pendekatan
yang berbeda tergantung dari keterampilan dan motivasi dari anggotanya. Ada juga kepemimpinan kolaboratif. Nah, di sini gaya ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari setiap anggota tim. Yang keempat, kepemimpinan pemberdayaan. Tadi di PPT juga dibacakan mengenai kepemimpinan empowering, yaitu kepemimpinan pemberdayaan, yaitu memberikan tanggung jawab kepada anggota tim, mempercayai kemampuan mereka dan memberikan otonomi untuk mengambil keputusan yang relevan dan tanggung jawab mereka. Ada juga kepemimpinan berorientasi pada orang, people oriented leadership. Nah, ada juga yang keenam, kepemimpinan berbasis hasil. Yang ketujuh, kepemimpinan visioner. Gaya ini melibatkan atau menggambarkan visi masa depan yang inspiratif dan mengarahkan tim menuju visi tersebut. Nah, di sini pemimpin visioner mendukung inovasi dan perubahan ke arah yang positif. Dan untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha, kepemimpinan perlu memilih dan mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari tim dan situasi bisnis, dan juga penting untuk terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan dengan mendengarkan atau memberikan umpan balik dari tim, beradaptasi dengan adanya perubahan dan lingkungan bisnis, dan memberikan atau memastikan kesuksesan untuk jangka panjang. Jadi itu saja yang bisa saya bantu jawab dari kelompok 2, Mbak. Makasih. Terima kasih Bu Roshayani. Ada beberapa data ya di sini. Bagaimana Pak Jurnius? Baik, terima kasih sudah jelas sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja masih ada satu ya di kolom chat dari Ibu Widi. Waduh, ini Ibu Widi sepertinya tertarik ya mau berwirausaha. Untuk kelompok 1, apakah semua orang bisa memulai wirausaha? Silahkan teman-teman kelompok 1 atau teman-teman yang lain yang ingin memotivasi Bu Widi. Silahkan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Widi. Ya, monggo Mbak, silahkan. Ya, pertanyaan dari Bu Widi untuk kelompok 1 itu apakah semua orang bisa memulai wirausaha? Menurut saya, semua orang bisa memulai wirausaha karena wirausaha itu proses menciptakan sesuatu yang baru dengan nilai melalui upaya dan dedikasi waktu dengan menerima risiko finansial, psikologis dan sosial yang menyertainya, dan menerima hadiah kepuasan moneter dan pribadi yang dihasilkan. Tidak ada batasan usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan untuk mencegah seseorang menjadi seorang wirausaha. Yang paling penting adalah memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko. Itu aja Mbak dari kelompok 1. Coba tahu ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Mbak Yuspina. Teman-teman lain mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya juga silahkan. Menambahkan jawabannya Bu Yuspina. Oh ya, monggo Mas Junu. Jadi tentu saja setiap orang memiliki bisa lah mulai berwirausaha. Jadi pada prinsipnya setiap orang itu punya potensi untuk memulai wirausaha, tapi kemampuan dan kesuksesan dalam memulai dan menjalankan usaha akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, diantaranya itu ada keterampilan dan pengetahuan. Jadi keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu dapat menjadi aset penting kita untuk memulai dan menjalankan usaha kita. Jadi orang yang memiliki keterampilan yang relevan dalam manajemen, pemasaran, keuangan, atau teknologi yang mungkin memiliki keunggulan dalam memulai bisnis kita di bidang tersebut. Selanjutnya ada faktor modal dan akses ke sumber dayanya. Jadi modal awal dan akses ke sumber daya finansial seperti tabungan pribadi, pinjaman dari bank, atau investasi dari mitra atau investor
dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memulai bisnis juga. Selain itu, akses ke infrastruktur juga sama jaringan bisnis juga dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kita untuk berusaha, berwirausaha. Terus ada faktor motivasi dan keberanian juga. Jadi motivasi intrinsik dari kita sendiri dan keberanian kita untuk mengambil resiko adalah salah satu faktor yang penting dalam memulai wirausaha. Jadi orang yang memiliki dorongan kuat dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita, serta siap menghadapi tantangan dan kegagalan dalam perjalanan, ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Redi, yang dipertanyakan sama Bu Beni tentang kegagalan usaha. Jadi itu mungkin lebih bisa untuk lebih berhasil sebagai wirausaha. Jadi kita mesti menyiapkan juga kemungkinan terburuk kalau misalkan seandainya nanti kita gagal bagaimana. Terus ada dukungan dan mentorship juga. Jadi dukungan dari keluarga, teman, atau mentor dapat memberikan dorongan tambahan dan sumber daya emosional yang diperlukan kita sebagai calon wirausaha juga. Jadi memiliki akses ke mentor dan komunitas wirausaha itu juga dapat memberikan bimbingan, saran, dan inspirasi yang berharga untuk kita memulai sebuah usaha. Terus ada faktor lingkungan dan jadi regulasi. Jadi faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya itu juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memulai usaha ya. Jadi dari regulasi bisnis, proses perizinan, dan birokrasi juga dapat mempengaruhi akses kita ke dalam keberhasilan kita melakukan usaha. Jadi meskipun semua orang memiliki potensi untuk memulai wirausaha, tapi untuk bagaimana dia berhasil dalam bisnis, penting untuk mempertimbangkan dan mengelola faktor-faktor yang tadi dengan cermat. Jadi kesuksesan dalam wirausaha seringkali melibatkan kombinasi dari keterampilan, motivasi, sumber daya, dan dukungan yang tepat. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Erlina. Terima kasih. Waduh, ini sepertinya Pak Redi selain jadi perawat sudah berwirausaha juga ya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang sharing lagi, yang mau menambahkan, silahkan. Baik, Mbak Lin. Saya tidak menambahkan sedikit. Iya, Mbak Lin, ini. Maaf sebelumnya untuk kelompok 1. Kalau menurut saya, apakah semua orang bisa memulai wirausaha? Kalau menurut saya, tidak semua orang memiliki kapasitas atau keinginan untuk memulai usaha atau untuk menjalankan usaha sendiri. Karena untuk membutuhkan kombinasi tersebut harus mempunyai keterampilan, karakteristik pribadi, dan pengetahuan serta sumber daya tertentu. Salah satu yang dipertimbangkan itu ada keterampilan dan kewirausahaan. Itu yang untuk memulai atau mengelola bisnis membutuhkan keterampilan khusus seperti kepemimpinan, manajemen, dan keuangan serta negosiasi serta kreativitas. Dan yang kedua, kemampuan mengambil resiko. Karena wirausaha sendiri seringkali melibatkan mengambil resiko finansial, sosial, dan pribadi. Tidak semua orang itu nyaman dengan tingkat ketidakpastian dan risiko yang terkait untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga itu kemandirian dan motivasi internal. Wirausaha yang memerlukan kemandirian tinggi dan motivasi untuk bertahan atau berkembang dalam bisnis. Karena untuk memulai usaha itu sendiri itu sangat menantang dan memerlukan dedikasi yang kuat. Dan untuk kemampuan mengatasi tantangan, menjalankan bisnis akan menghadapi berbagai tantangan termasuk kegagalan, tekanan finansial, persaingan, dan masalah operasional. Untuk kemampuan mengatasi dan belajar dari tantangan ini itu kesuksesan dalam kewirausahaan. Dan yang kelima itu ada pengetahuan dan riset pasar. Ini untuk memiliki pemahaman yang baik tentang industri atau pasar yang ingin Anda masuki adalah kunci untuk mengembangkan bisnis yang berhasil. Jika tidak ada pengetahuan, bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar. Karena kita harus mengikuti tren pasar, kebutuhan konsumen, dan kemauan konsumen itu bagaimana. Dan yang terakhir, itu yang paling penting, yaitu sumber dana finansial. Memulai bisnis membutuhkan modal awal untuk operasional, pemasaran, dan pengembangan. Dan kadang sumber daya finansial yang kita
kucurkan tidak hanya sedikit dan tidak semua orang itu memiliki akses untuk daya finansial yang diperlukan untuk memulai usaha awal. Meskipun tidak semua orang dapat atau ingin menjadi wirausaha, tetapi semua orang bisa belajar tentang kewirausahaan dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis di masa depan. Dan yang paling penting, kita harus mempertimbangkan dengan cermat apakah wirausaha itu cocok dengan minat kita, atau keterampilan kita, atau kemampuan pribadi sebelum memutuskan untuk memulai bisnis tersebut. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Terima kasih, Mbak Lin. Oke, terima kasih Mbak Beni. Dari Mbak Beni, semua orang bisa belajar ya Mbak Beni ya. Oke, ada Ya, yang Mbak. disampaikan lagi teman-teman atau dari Oke, boleh menambahkan? monggo Pak Redi. Oke, tadi kan kalau yang Ibu Beni bilang tidak semua orang bisa memulai wirausaha. Sebetulnya kalau secara menurut kami kelompok 1, secara teoritis semua orang itu bisa memulai kegiatan wirausaha, cuma skalanya bisa dari ada yang kecil, sedang, menengah, dan menengah atau sampai yang atas. Begitu juga dari permodalan. Cuma, nah apakah berwirausaha itu tuh cocok atau tidak dengan kepribadian kita? Nah, itu mungkin yang harus ditanyakan. Kalau tadi cocok atau tidaknya setelah dicoba, oh saya ini nggak suka dengan resiko seperti ini. Nah, mungkin dia tidak cocok untuk menjadi berwirausaha. Tapi kalau semua orang apakah bisa memulai wirausaha? Menurut saya bisa saja secara teoritis. Anggaplah Pak Ahmad nih, mungkin oh dia ada punya barang di Jawa sana, saya mau bawa ini ke Papua buat dijual. Kan bisa saja gitu seperti itu. Jadi mungkin bisa, tapi ada yang dari skala yang kecil mungkin atau yang sedang atau yang atas gitu dari segi permodalan dan sebagainya. Mungkin itu sih tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Redi. Nah, ini cocok atau tidak? Nah, bisa tahu cocok atau tidaknya, gue bisa dicoba ya. Bagaimana untuk Bu Widi atas penyampaian dari teman-teman? Apakah sudah cukup? Sedikit tambahan, Oh, sebenarnya untuk Ya, Mbak. Sudah, terima kasih. Oh, Halo? ya ini ada tambahan dari Pak Ahmad. Ya, silahkan Pak Ahmad tambahan sedikit aja. Nah, jadi jangan kita berpikiran hanya usaha itu berupa barang, berupa jasa, menjual barang itu. Jangan hanya terfokus pada itu. Usaha itu kan bisa berupa jasa ya. Apa yang kita jual jasa, yang kita bisa jual jasa. Ya. Bahkan misalkan usaha jasa potong rambut pun itu kan suatu jasa. Atau kita profesi kita sebagai perawat, mungkin kita akan membuka jasa profesi kita ya, pelayanan keperawatan misalkan. Ya, itu aja tambahan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Bisa jasa, bisa barang. Silahkan teman-teman kalau ingin mencoba. Oke, di kolom chat sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Mungkin secara live teman-teman ingin bertanya langsung untuk menunjukkan suaranya. Oh iya, mau Pak Julifan. Silakan Pak. Ya, Mbak. Iya, silahkan Pak Jun Ivan. Pak John Ivan. Oh, mungkin ada kendala ya di tempat Pak John Ivan. Mungkin dari teman-teman lain atau sudah cukup? Oke, mungkin dari teman-teman sudah cukup ya. Tadi sudah banyak pertanyaan dan banyak tanggapan juga.
Saya tutup untuk presentasi. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1 dan 2 serta teman-teman yang sudah berpartisipasi dan bertanya maupun kembalikan ke Bu Umi ya Bu Umi. Terima kasih untuk Bu Umi untuk waktunya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lina ya sudah memandu jalannya diskusi untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah memaparkan ya dua topik ya ataupun bahasan kita pada sore hari ini. Ya kelompok 1 tadi topiknya tentang langkah-langkah memulai usaha dan kelompok kedua motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitasnya. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 sekali lagi. Kemudian juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga selain tadi Mbak Lina sebagai moderator kelompok 1 dan 2 serta audiens semuanya yang dengan antusiasnya begitu ya bertanya, kemudian juga teman-teman yang lain juga memberikan respon, menjawab ya ramai kalau seperti ini ya. Dan tampaknya ini dari banyak pertanyaan yang sudah disampaikan itu sudah jelas semuanya ya. Sudah memuaskan semuanya begitu ya. Dan saya yakin ini teman-teman yang ada di sini ini sebenarnya adalah pengusaha begitu ya, ataupun orang yang menjalankan usaha dan ternyata terperangkap dalam sosok ya ataupun profesi perawat begitu ya. Jadi ini perawat-perawat yang mungkin juga sudah handal menjalankan usaha begitu ya. Ya, jadi teman-teman ini untuk langkah-langkah memulai usaha tadi oleh kelompok 1 sudah dipaparkan ya bahwa harusnya memang ada planning, perencanaan itu menjadi sesuatu yang keharusan ya, tidak hanya yang namanya kayak sesaat kalau orang Jawa mengatakan sakdet saknyet gitu ya, pokoknya begitu terlintas kemudian itu dilakukan ya, bisa saja itu memang menjadi pemicu awalnya ya, tapi tentunya ketika itu memang akan ditindaklanjuti menjadi suatu usaha mestinya juga harus ada yang namanya planning ataupun perencanaannya begitu ya. Sehingga di sini memang planning ini menjadi penting karena tadi sempat ada pengalaman ya dari Mbak Beni begitu, Mbak Beni Fitri ya, bagaimana seseorang itu terbangkitkan kembali begitu ya ketika setelah mengalami kegagalan ya, itu bisa saja begitu ya karena kegagalan yang lalu itu terjadi oleh karena memang sifat kegagalannya begitu drastis. Kalau tadi Mbak Beni menyatakan bahwa oh ini 100% menjadi turun gitu ya, atau gagal ya, ataupun sama sekali nggak ada bekas kesuksesannya gitu ya. Kadang menilainya itu kan memang dari segi yang namanya mungkin finansialnya ya, keuntungan secara finansialnya ya Mbak Beni ya. Tapi ada yang perlu dicatat Mbak Beni bahwa yang namanya kegagalan itu kan tidak selalu yang menjadi indikatornya adalah keuntungan secara finansial ya, tapi pengalaman itu yang kadang itu juga tidak dianggap sebagai suatu modal ya ataupun kesuksesan ya. Jadi kalau tadi dari jawaban presentan itu mengatakan bahwa koreksi ya, kalau nggak salah Pak Redi ya mengatakan koreksi pengalaman yang lalu seperti apa ketika menjalankan usaha begitu ya, bisa saja ya dengan yang namanya ada kesempatan untuk mengoreksi, untuk memperbaiki kekurangan yang lalu, itu sebenarnya adalah modal ya, modal untuk yang namanya bangkit kembali ya. Seseorang itu ketika yang namanya pernah jatuh kemudian bangun, jatuh bangun, nah gitu ya, kayak lagunya siapa, Maggie Z ya. Ya itu adalah sebenarnya merupakan suatu modal ya. Seseorang itu kalau misalnya belum pernah mencoba ya tidak tahu juga yang namanya celah ataupun kegagalannya ya, kegagalannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Kalau tadi Mbak Lina juga mengatakan gitu ya, kalau belum dicoba ya belum tahu juga mungkin artinya seseorang itu punya potensi untuk sukses ataupun gagal, kan memang hanya ada dua gitu ya, antara sukses ya ataupun mungkin gagal gitu. Jadi koreksi pengalaman ataupun pengalaman yang lalu ketika menjalankan usaha yang lalu itu menjadi sesuatu yang berharga begitu ya, karena ternyata mungkin di awal memulainya sudah dari sesuatu yang besar ya, dari modal yang besar, kemudian secara mungkin teknis, secara yang namanya pengalaman kita juga minim,
modalnya sudah besar, ya kemudian resiko untuk yang namanya terjadi kerugian ataupun ketidakberhasilannya mungkin juga besar ya. Jadi itu merupakan salah satu mungkin menjadi masukan buat diri sendiri bahwa yang namanya menjalankan usaha mulai aja dari sesuatu yang kecil gitu ya, dari mulai sesuatu yang memang itu minat kita ataupun hobi kita ya. Jadi orang banyak sekali yang namanya menjalankan usaha berawalnya dari yang namanya hobi ya. Kok kayaknya saya tertarik ya sama itu, saya hobi makan misalnya, kemudian memulainya dari yang namanya usaha kulineran ya, daripada yang namanya tiap kali saya butuh itu harus beli ya, sehingga saya mungkin menyediakan kecil-kecilan dulu skalanya begitu ya. Itu kemudian tadi ini mungkin saya acak ya, tidak urut gitu ya, saya menanggapi pertanyaan dari teman-teman gitu ya, dari Mbak Beni itu juga selain ada koreksi pengalaman yang lalu, itu juga mungkin diperlukan ada yang namanya tadi mentoring ya, ada yang namanya mendapatkan bagaimana mendapatkan yang namanya ilmunya gitu ya, ilmunya ataupun share dari para ahli itu menjadi penting begitu ya. Seseorang itu ketika misalnya mau pengen yang namanya punya usaha ke apa ya, misalnya bakery gitu ya, tentunya ini kan sudah gaulnya ya, ataupun sudah ngangsu kawruhnya itu sama orang-orang yang memang ahli di situ gitu. Kalau misalnya sering sekali yang namanya oh ya itu menjalankan, kemarin mungkin teman-teman ada atau mungkin di lingkungan kita sekitar kita itu yang namanya mungkin pesanan kue lebarannya kemarin berlimpah gitu ya, itu mungkin berasal dari yang namanya hasil uji coba yang kesekian kali ya, produk-produk gagal yang yang dikeluarkan itu sudah berulang kali begitu ya, kemudian oh ya diperbaiki lagi ya, harus ada yang namanya mungkin feedback dari orang lain ataupun mungkin pelanggan ya, ataupun orang terdekat, kadang juga testimoni ataupun mungkin perlu yang namanya membagikan secara cuma-cuma ya, tester coba di ini dong gitu ya, dicicipi gitu hasil karya saya seperti apa begitu, kurang apanya gitu ya. Bisa saja seseorang yang tadi kita pakai sebagai kelinci percobaan dalam tanda kutip gitu ya, itu akan memberikan masukan yang berharga begitu ya. Sering sekali ini teman-teman ketika kita mungkin jika di mall begitu ya, itu diberikan yang namanya tester produk-produk tertentu, kemudian bisa yang namanya menuliskan gitu ya testimoninya begitu, di baik itu melalui media sosial ya ataupun saat itu secara langsung begitu ya, dimintai pendapatnya kurang apa misalnya ya, apakah suka dan lain sebagainya gitu ya. Itu menjadi penting dan berharga ya, termasuk yang namanya dari ahlinya, dari pakarnya, itu menjadi penting. Nah ini termasuk menjawab pertanyaan dari Mbak Widya begitu ya, bagaimana cara mengetahui peluang usaha ya. Kadang sudah ada di depan kita tapi kita tidak tahu itu gitu ya, karena sering sekali kita memang karena mungkin tidak minat ya di bidang itu ya, ataupun kita sebenarnya maaf ya mainnya kurang jauh gitu ya. Jadi kita itu perlu meluaskan yang namanya referensi kita ya, baik itu melalui observasi ya, kemudian mungkin diskusi dengan para ahli gitu ya, kemudian juga mungkin perlu pengetahuan serta skill keterampilan yang cukup untuk yang namanya mengetahui peluang itu gitu ya. Karena sering sekali yang namanya kadang kita tidak melihat itu sebagai peluang, tapi ketika yang namanya kita sudah mainnya jauh ya, sudah melihat kalau di tempat sana itu cuman bahan bakunya seperti ini, ternyata bisa memiliki nilai tambahan secara ekonomis yang besar begitu ya, sehingga ini perlu yang namanya meluaskan referensi kita ya. Kemudian mungkin juga kembalikan tadi Mbak Widya, mengembalikan kepada passion ataupun hobi kita, yaitu menjadi penting ya. Kadang orang yang berangkatnya dari hobi itu kalau misalnya belum untung ya untuk tahap-tahap awal itu ya santai saja, karena memang di situ ada nilai kepuasan gitu ya. Misalnya seseorang yang mau memulai usaha dalam bidang yang namanya misalnya pertanian, hobi bertanam ya, hobi yang namanya merawat tanaman begitu. Kalau misalnya belum bisa menjual gitu ya, itu mungkin juga tidak begitu berefek secara psikologis ataupun mungkin secara finansial ya, karena di situ ada yang namanya nilai kepuasan tersendiri dari yang namanya hobi yang dijalankan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tren ya dan perkembangan terkini
ya baru marak tentang usaha apa sekarang, ya baru musimnya apa. Ya, kemarin waktu musim apa ini, waktu bulan Ramadan mendekati Lebaran itu semua orang jualan gitu ya, kayaknya kita pengen beli. Ya, jadi memang ada yang namanya apa itu lalu lalang ya finansial kita, ya cash flow-nya kita itu memang begitu dahsyat begitu ya. Jadi semuanya pengen kita beli, teman-teman ya terutama atau orang-orang yang kita kenal begitu ya, itu ketika menawarkan barang itu kita pengennya pokoknya semua dibeli. Nah, mungkin teman-teman ini ketika pergi ke pasar ya mendekati yang namanya Lebaran ya, mendekati Lebaran itu kan ada yang namanya pasarnya begitu ini ya, begitu sesak gitu ya, apapun itu dijual ya. Dan kadang saya juga heran gitu, kok ya laku semuanya gitu. Kadang sesuatu yang tidak perlu kita beli pun ketika masa mungkin Lebaran atau teman-teman yang mungkin merayakan mungkin Natal ya ataupun hari raya yang lainnya begitu ya, itu kadang menjadi sesuatu yang aduh pengen yang namanya itu dibeli. Ini kayaknya kalau misalnya apanya taplak mejanya baru ya ataupun mungkin apanya yang baru gitu ya, atau toples itu sudah banyak gitu ya, tapi ada model toples yang lain yang mungkin kekinian yang apa yang sesuai dengan saat ini gitu, mungkin tidak sesuai ataupun tidak artinya itu sebenarnya bukan keperluan kita ya. Mbak Putri mau pulang ya, mute dulu Mbak Putri. Oke, ya kita kembali ya. Jadi kadang tadi sampai mana ya? Oh, sampai yang namanya apa? Hal-hal yang mungkin kita bukan kebutuhan kita gitu ya, tapi kita pengen ya itu sesuatu ada yang hal baru gitu ya, apalagi jiwa emak-emak begitu ya, jiwa emak-emak itu pengennya ya sesuatunya pengen yang baru, apa-apa pengen ada upgrade gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dikembalikan pada passion ataupun hobi ya. Kemudian ada trennya ya, tadi tren ya, kemudian juga ambil resiko. Itu merupakan sesuatu yang memang suatu keniscayaan bahwa seseorang itu yang mau melangkah maju ya ataupun memulai sesuatu yang baru itu memang harus berani mengambil resiko ya. Tapi mengambil resiko dalam hal ini adalah tentunya juga dipilih resiko yang moderat gitu ya. Jadi tidak yang mungkin ini kalau misalnya pengalaman Mbak Beni gitu, kemudian gagal sampai yang namanya mungkin modal itu menjadi ya hanya sekian persennya saja yang tersisa begitu ya. Bisa saja karena di situ apa dimulainya begitu bukan dari sesuatu yang kecil, kemudian juga mengambil resikonya juga perlu dipertimbangkan kembali ya, perlu dianalisis kembali kemarin itu seperti apa begitu ya. Tuh, kemudian untuk pertanyaan Mbak Tanti Anggi ya, hambatan awal memulai usaha. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Widi, apakah semua orang bisa memulai usaha? Sebenarnya bisa ya, kalau saya setuju semuanya mestinya adalah bisa. Cuman ada yang namanya persepsi dari individu begitu ya, atau sebagian besar kita bahwa yang terkesan wirausaha ya itu adalah memang harus membutuhkan modal yang besar ya, karena harus memulai dengan yang namanya mungkin pengadaan dari yang namanya mungkin barang. Nah, tadi Pak Sahrir kalau nggak salah ya itu menyatakan bahwa tidak selalu harus yang namanya barang yang kita jual begitu ya, tapi jasa yang kita jual itu pun bisa menjadi yang namanya sesuatu lahan ya ataupun skop wirausaha kita begitu ya, dengan yang namanya bagaimana seseorang itu meningkatkan kualitas pelayanan ya. Kebetulan ini teman-teman semuanya adalah rata-rata kalau yang di perawat ya, kalau menjalankan profesi perawat itu kan sebenarnya banyak ke arah memang pemberian jasa ya, berarti meningkatkan kualitas pelayanan dari keramahannya, kesiapsediaan untuk yang namanya membantu pasien dan keluarganya ya, kemudian yang namanya bagaimana komunikasi yang efektif, yang terapeutik dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya juga merupakan suatu modal begitu ya, modal dalam wirausaha. Dalam hal ini adalah wirausaha dalam bidang jasa ya. Kemudian
hambatan berikutnya Mbak Anggi itu kadang memang betul ada ketidakpastian, ya, situasi yang tidak pasti. Ya, tapi kadang itu menjadi sesuatu yang sebenarnya adalah peluang. Ya, coba teman-teman semuanya kemarin itu ketika kita belajar dari pengalaman riwayat COVID, ya kira-kira 2 tahun yang lalu begitu ya, itu kadang seseorang itu merasa yang namanya itu putus asa, ya apa-apa dibatasi, mau ketemu sama orang saja dibatasi, ya ada yang namanya pembatasan, ya kontak dan lain sebagainya begitu. Tapi bagi orang tertentu begitu yang itu tahu yang namanya peluangnya begitu, itu menjadi suatu sesuatu memang peluang besar begitu ya untuk dibidik ya dan memulai usaha di bidang itu ya. Jadi orang ketika yang namanya mau ke pasar takut nanti ketika interaksi sama orang lain di keramaian dan lain sebagainya, dia mulai yang namanya kenapa tidak menyediakan yang namanya misalnya kebutuhan-kebutuhan harian begitu ya dalam dengan yang namanya misalnya harus melibatkan misalnya ojol ya ataupun orang-orang yang lain begitu ya, bekerja sama begitu ya untuk yang namanya misalnya antar barang kebutuhan sehari-hari ya, sembako dan lain sebagainya. Itu contoh ketidakpastian, tapi kadang itu justru akan menjadikan peluang buat orang yang memang membidik secara cerdas ke arah itu ya. Kemudian mungkin juga adanya pengalaman yang minim baik itu dari segi pengetahuan ataupun mungkin keterampilannya ya. Kemudian kalau tadi ada yang menyinggung regulasi, betul ya, regulasi itu mungkin juga kaitannya dengan tidak harus yang skala besar ya. Kalau skala besar harus ya regulasi bagaimana perizinannya, bagaimana mendapatkan yang namanya surat izin pendirian usaha ya, kemudian misalnya PIRT-nya dan lain sebagainya gitu ya. Skala kecil pun ya tentu ada membutuhkan yang namanya regulasi tertentu. Seperti contohnya apa? Ya regulasi ini misalnya mau jualan di pasar Krempiem ya. Ada yang tahu nggak pasar Krempiem ya, ataupun mungkin pasar yang hanya musiman ya. Ada yang jualan di di event Car Free Day begitu. Nah, itu tentunya juga membutuhkan regulasi ya, area mana yang boleh untuk jualan, ya mana yang tidak boleh dan lain sebagainya. Itu kan contoh kecil dari yang namanya regulasi ya. Kemudian juga pangsa pasarnya itu juga perlu dilihat ya. Kalau tadi teman-teman itu menjelaskan secara lebih rinci, pangsa pasarnya itu adalah anak-anak kah gitu ya, orang dewasa, anak-anak mahasiswa ya, ataupun kelas ekonomi menengah ke bawah atau ke atas. Nah, itu tentunya juga harus diperhatikan. Ya, itu. Kemudian dari pertanyaan Mbak Sumihar ya, bagaimana mengatasi hambatan saat memulai usaha ya. Jadi Mbak Sumihar, bahwa yang namanya ketika seseorang itu memulai usaha itu kadang hambatannya adalah karena motivasi. Nah, ini sekaligus kita bahas kaitannya dengan motivasi. Kadang hambatan yang pertama itu adalah motivasi ya, dan motivasi orang dalam berkarya ya, menjalankan usaha ataupun bertindak itu ya sebagai motor drive-nya ya, sebagai motor penggeraknya begitu kan ya. Jadi kalau misalnya motivasinya itu sudah low motivation ya, bagaimanapun juga seseorang itu akan tidak ada yang namanya upaya lebih begitu ya untuk yang namanya mewujudkan dari keinginannya begitu ya. Jadi ini pertama adalah motivasi. Jadi motivasi itu sendiri terbentuk karena ada banyak hal. Nah, tadi kelompok udah menyatakan ya, ada motivasi itu karena harus memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya ya, sesuai dengan teori yang Maslow, dari kebutuhan yang pokok sampai yang tertinggi itu adalah aktualisasi diri. Seseorang itu pengen dianggap sebagai seseorang yang mampu, seseorang yang hebat, seseorang yang berhasil ya, seseorang pengen setara dengan orang lainnya. Itu kebutuhan Maslow ya. Kemudian juga banyak hal ya, dari teorinya mungkin Porter dan Lawyer ya, itu juga teorinya Fromm ya tentang ekspektasi ya, bahwa seseorang itu juga mungkin akan berlaku atau menampilkan perilaku yang lebih ya, itu karena ada yang namanya kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan itu berhasil. Nah, ini seperti contoh. Nah, ini teman-teman ya, ini sekaligus sedikit menyinggung kaitannya dengan tugas akhir.
Ya, jadi tugas akhir ataupun penyelesaian skripsi teman-teman itu kadang menjadi yang namanya bersemangat ketika dosen pembimbingnya itu ketika konsultasi ya kepada dosen pembimbing itu semangat ya, ataupun mungkin langsung menanggapi berespon begitu. Tapi kalau misalnya dosen pembimbingnya itu kalau di chat responnya itu baru yang namanya sekian hari ya, atau bahkan kadang lewat dari minggu begitu ya, kadang teman-teman kan menjadi down ya, menjadi yang namanya low motivation juga ketika yang namanya harus mengejar. Ini itu contoh ya. Jadi ini contoh kecil begitu ya dari yang namanya teorinya Porter Lawyer and teorinya Fromm ya tentang ekspektasi seseorang itu. Kalau ekspektasinya kira-kira akan probability-nya untuk bisa mendapatkan keberhasilan dari suatu usaha itu tinggi ya, tentunya dia akan punya upaya yang besar untuk mencapai itu ya. Seperti contohnya misalnya ini teman-teman mungkin ada yang masih muda, yang masih ada nggak yang di sini masih jomblo, pengen nembak seseorang begitu ya, ini kayaknya ekspektasi ya untuk bisa diterima begitu ya, ini tinggi ya, tentunya upayanya adalah tinggi begitu. Atau justru malah orang-orang yang punya semangat berpetualang mungkin beda ya. Kalau misalnya semakin susah ini usahanya juga akan semakin menjadi tinggi gitu ya, karena tertantang untuk itu bisa juga ya. Ya. Kemudian dari bentuk-bentuk motivasi itu sendiri bisa berubah. Secara umum itu motivasi bisa berupa ada secara material ataupun immaterial ya, atau mungkin gabungan keduanya. Material tadi sama kelompok sudah disampaikan, misalnya gaji, upah, uang ya, bonus dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang berupa immaterial bisa berupa yang namanya ada pujian ya, ada yang namanya reinforcement ya, baik itu reinforcement yang positif ataupun negatif ya. Maksud saya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun orang yang berhasil menampilkan kinerja dan produktivitasnya kemudian diberikan yang namanya pujian, hanya mungkin dari yang paling mudah itu berupa pujian secara lisan, bagus ya, keren ya, hebat, itu aja orang sudah mulai ada muncul yang namanya keinginan untuk menampilkan kinerja berikutnya yang lebih bagus gitu ya. Apalagi nanti ditambah lagi dengan yang namanya motivasi atau reinforcement-nya itu berupa yang lebih ya, dari mulai yang namanya mungkin secara finansial tadi bertambah ya, promosi ya, kemudian ada yang namanya mungkin sertifikat dan lain sebagainya, atau pengakuan yang lebih tinggi daripada itu, tentunya juga akan lebih meningkatkan kinerja dari seseorang ya. Kemudian yang negatif apa? Ya, reinforcement negatif itu contohnya adalah misalnya hukuman. Ya, jangan sampai yang namanya ketika seseorang itu menampilkan kinerjanya, kinerjanya kok rada turun begitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan itu ya. Kemudian salah satunya juga diberikan diperingatkan ya, ada SP misalnya gitu ya, ada SP surat peringatan, kemudian dipanggil ya, ada pemanggilan gitu ya, ada yang namanya mungkin juga diberikan misalnya potongan untuk yang namanya bonus dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh reinforcement secara negatif, tapi ini memiliki efek yang positif ya, karena kalau misalnya tidak ada seperti ini, orang yang menampilkan kinerja baik dan tidak itu pokoknya sama rata gitu ya, gajinya sama ya, diakuinya adalah sama ya, lama-lama orang yang orang-orang yang memang punya kinerja bagus, dia juga akan turun motivasinya gitu, karena menganggap sama aja kok gitu ya. Itu yang bolos-bolos gitu ya, itu yang kerjanya cuman yang namanya santai-santai saja, leha-leha saja, nyatanya sama dengan saya yang mati-matian berjuang gitu ya. Itu sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Sahrir gitu ya, mengatasi karyawan yang low motivation ya, tadi reinforcement baik itu positif ataupun negatif bisa diperlakukan, itu diberikan ya. Kemudian juga ada job disk yang jelas ya, dari mulai awal. Ya, waktunya mau habis ya? Iya, maaf ya Bu ya, Oke. ini dosen selanjutnya sudah mau masuk. Maaf ya Bu Oke. ya. Iya, baik.
Ya, jadi sedikit ya, jadi ada job description yang jelas, kemudian juga ada pelibatan dari yang namanya karyawan itu dari mulai awal ya, mendirikan ataupun mungkin dalam usaha ya, itu mungkin Pak Sahrir ya, kemudian sekaligus menjawab pertanyaannya dari Pak Domingus. Itu kira-kira teman-teman semuanya. Ada kekurangan dari saya, mohon maaf ya, waktu lebih dari 3 menit ya, mohon maaf ya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini ya, ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu Umi. banyak, Bu. Iya, sama-sama. Izin meninggalkan ruang Zoom ya. Iya, Bu. Teman-teman, saya kabari Pak Soekarno dulu nggih.